Misalnya mau ngasih job ke Om Endi boleh. Ayo, ayo. Halo, ketemu lagi di Video Creator Room. Kali ini ada dua narasumber, teman-teman saya di komunitas fotografi. Mereka ini penggiat fotografi dari yang profesional sampai yang hobi ya. Kenalin Mas Bayu Suandani sama Om Endi Muhardin. Biasanya kita ngobrolnya sambil ngopi ya. Kebetulan kita mau ngobrol tentang fotografi yang berbau teknologi. Betul begitu Om? Ya saya pengen nanya-nanya sama teman-teman, Ngobrol santai aja ya. ngobrol santai sama teman-teman penggiat foto tentang sekarang kan teknologi fotografi ini sudah makin dimanjakan, makin dimudahkan gitu dengan berbagai fitur di kamera. Nah, jadi saya mau nanya sama teman-teman pendapat pribadi masing-masing tentang masih penting nggak sih teknis fotografi itu, Om Baik? Oke, kalau dibilang penting, ya penting ya. Tapi mungkin sebenarnya jauh lebih penting. Maksudnya mungkin tingkatannya lebih tinggi dari sekedar hanya kata penting. Tapi itu tuh memang nggak bisa dilepasin. Jadi memang kalau kita mau terjun ke satu bidang atau apapun, pasti yang pertama dipelajari adalah teknisnya biasanya. Jadi kayak mau nyetir mobil juga kan, bagaimana gigi, misalkan gigi satu untuk apa, gigi dua untuk apa, kopling untuk apa. Meskipun udah ada mobil otomatis, tapi tetap kita harus tahu gas yang mana, rem yang mana, kayak gitu istilahnya. Oke. Om Endi? Iya, kalau dari sisi hobi-hobi ya, maksudnya kita, kalau saya kan motret nggak dibayar gitu ya, jadi nggak buat koleksi pribadi, buat ini gitu. Ya sebetulnya sih, ya kalau dibilang penting ya penting, karena yang namanya hobi itu kan juga ada yang ya senangnya motret gitu ya, senang prosesnya, apa nyeting-nyetingnya. Nah kalau itu ya tentunya apa yang penting untuk tahu teknisnya gitu. Tapi ada juga yang sekedar bisa dapat foto bagus, posting di Instagram, di sosmed gitu kan, supaya dapat like dan lain-lain, ya itu mungkin nggak terlalu wajib juga gitu. Apalagi kalau zaman sekarang kan dia sudah bisa apa, otomatis semua ya, otomatis juga hasilnya sudah bagus gitu. Jadi ya seperti itu sih kira-kira. Ya, nah berkaitan sama teknologi nih, menariknya kamera DSLR, handphone gitu ya, mirrorless gitu. Itu kan udah makin memanjakan orang dengan fitur otomatiknya. Kalau di DSLR tuh ada aperture priority, shutter priority, program gitu. Itu memudahkan orang untuk bisa motret tanpa belajar teknis gitu. Hasilnya langsung jadi kok gitu, jadi gambar gitu. Gimana tuh fenomena itulah? Ya, teknologi akan selalu berkembang pasti. Akan selalu berkembang untuk lebih memudahkan, iya. Tapi sekali lagi untuk misalkan aperture priority aja, kita tiba-tiba dikasih kamera, terus kita suruh motret gambarnya jadi. Tapi ketika misalkan di dunia profesional deh, kenapa kita penting banget teknis? Karena kita berhadapan sama permintaan orang lain. Jadi ketika satu scene misalkan, satu scene kita sudah berhasil moto ini, terus ketika scene 2 orang lain tuh, dalam hal ini mungkin klien ya, minta yang beda dong gitu. Kalau kita tidak tahu tekniknya, mungkin kita akan bingung gimana mewujudkan keinginan klien itu. Contoh paling basic, depth of field ya, ruang tajam. Kalau kita scene pertama sih kan ruang tajamnya sempit. Terus scene kedua klien minta tolong backgroundnya dibuat lebih jelas dong, jelas semua. Terus karena kita tidak paham depth of field itu apa dan bagaimana behavior yang merubahnya, akhirnya mungkin kita tidak bisa memenuhi apa keinginan klien. Beda kalau kita mengerti
tekniknya seperti apa, itu akan jauh lebih memudahkan kita dalam mewujudkan keinginan klien. Itu kalau dari sisi profesional, karena kita tidak motret untuk kita sendiri. Ada sudut pandang lain dari Om Indi? Iya, kalau apa ya, dari sisi hobi-hobi kan sebetulnya tidak ada tuntutan untuk mendeliver ya, seperti Om Bayu tadi kan udah dibayar gitu kan. Kalau nggak apa ngasih hasil kan pasti kan reputasinya ini atau dikomplain gitu kan, bahkan mungkin dituntut secara hukum gitu. Nah kalau yang hobi-hobi kan sebetulnya kalau misalnya lagi apa scene-nya susah gitu ya, mungkin backlit atau mungkin apa gelap gitu ya, ya simply kita nggak usah motret aja gitu kan. Tunggu apa suasana yang bagus juga ini. Nah tapi kalau misalnya kita ngerti teknis ya, walaupun apa situasinya seperti itu, sulit gitu, seperti itu ya, kita bisa tetap dapat foto gitu. Jadi bisa tetap motret orang mukanya terang walaupun belakangnya nanti apa wash out gitu ya, habis gitu. Atau mungkin sebagai apa hobi-hobi kan kita nggak tahu ya, kita punya kamera itu yang teknologinya baru atau teknologinya jadul gitu. Kalau yang teknologinya baru mungkin udah bisa face detect, kemudian begitu kita apa auto gitu belakangnya backlit, tetap dia bisa memprioritaskan mukanya gitu sehingga tetap terang. Tapi kalau kita masuk ke kamera yang jadul kan nggak bisa gitu. Jadi kita tetap harus minimal ngerti lah exposure compensation supaya bisa diterangin mukanya walaupun backgroundnya ini apa hilang gitu. Jadi ya eh, lebih ke situ sih pentingnya. Jadi kita lebih apa ya, kalau dari hobi itu ya kita mungkin kalau misalnya apa kondisi sulit tetap bisa motret, tapi kalau misalnya kita nggak ngerti teknis ya ya udah, kalau kondisi sulit ya simpen aja gitu, ataupun motret tapi tidak instagramable lah seperti itu ya, nggak bisa diposting gitu. Nah, tadi sampai exposure nih Om. Mm-mm. Ya memang sebenarnya kan pengaplikasian fitur automatic, shutter priority, aperture priority program itu kan berdasarkan settingan aperture exposure yang disetting oleh kamera gitu. Ya tentunya eh, orang hobis pun sebenarnya kan mesti tahu istilah exposure, speed itu apa, diafragma itu apa, yang itu mungkin ya menjadi sebuah bagian yang penting juga, pemahaman teknis tentang hal itu ya dari setiap orang, entah itu penghobi atau profesional gitu. Karena kan kalau misal beda sama full auto gitu ya, tolong fotoin dong full auto, ya udah gitu pasti jadi motret. Cuman untuk kasus-kasus tertentu, situasi tertentu, mungkin ya teknologi kamera pun orangnya yang di balik kamera mesti paham juga tentang minimalnya segitiga exposure ya tentang segitiga exposure. Berkembang pertanyaan lebih ke sejauh mana sih sebenarnya teknis itu harus dipahami oleh orang yang suka fotografi lah ya, entah itu profesional ataupun hobis gitu ya. Sejauh mana sih mereka harus paham tentang itu gitu. Coba komenin dulu. Boleh? Oh, oke. Ya kalau dari hobi-hobi sih sebenarnya mungkin minimal inilah ya, minimal apa bisa naik turunin exposure lah ya. Jadi misalnya ini terlalu gelap, oh kita terangin dikit gitu. Soalnya kadang-kadang kan kalau hobis kan belum tentu dia juga kameranya kan yang apa yang bisa full manual. Kadang-kadang ya dia modalnya smartphone gitu, kemudian atau kamera pocket yang cuman bisa mode auto sama mode apa ya satu lagi gitu ya. Jadi tidak bisa terlalu banyak kontrolnya juga gitu. Ya minimal dia ya bisa bisa mindahin apa misalnya dia memotret sesuatu yang warnanya gelap gitu, jadi supaya tidak terlalu terang gitu kan. Kadang-kadang kan kalau auto kan barangnya hitam tapi karena kita otomatis jadi diterangin gitu. Nah itu minimal kita bisa nurunin gitu. Terus yang kedua mungkin ya settingan autofocus lah gitu. Autofocus itu kan kadang-kadang ya barang jauh barang dekat gitu kan ya itu. Terus kalau ada subjek bergerak harus tracking gitu ya. Nah seperti itu kalau di handphone mungkin sudah otomatis yang pertama, kemudian juga kan dia karena ruang tajamnya lebar gitu ya, jadinya fokus nggak terlalu kritikal gitu. Cuman kalau begitu dia sudah naik kelas ke
kamera yang betulan gitu, yang dedicated gitu ya, apalagi kemudian beli lensa yang bokeh-bokeh gitu, ya itu autofocus jadi penting gitu. Jadi ya seperti itu sih kira-kira, minimal ya tadi exposure kemudian autofocus itu perlulah dikuasai ya, selain komposisi ya tentunya. Komposisi lighting itu kan biasanya itu insting ya, artinya ada orang yang jiwa seninya tinggi terus dia bisa mengenali komposisi yang bagus gitu. Ada juga yang pas-pasan kayak saya gini nggak ada jiwa seninya, jadinya ya seperti itu harus dilatih gitu. Tapi ada juga yang dia secara alami udah bagus gitu motretnya. Minimal ada dua komponen itulah ya yang misalnya dipahami sama Hobis lah gitu ya. Dari Om Bayu nih. Iya, ya setuju banget sih. Paling enggak yang sering kita bersama paling sering dengar paling enggak segitiga exposure lah. Ya kan orang biasanya ngomongin soal itu. Komponen 3 itu yang membentuk exposure untuk kamera, yaitu ada ISO, speed, sama diafragma. Gitu. Kalau di lain itu banyak lah, tapi itu next level lah. Tapi paling enggak minimal 3 itu ya plus autofocus lah, bisa focusing gitu. Terus white balance mungkin ya, kalau profesional mungkin ya nextnya mungkin white balance. Tapi untuk yang baru mulai misalkan udah 3 itu dulu aja deh, 3 itu dulu aja. Nanti nextnya ya banyak, tentunya banyak banget kalau kita mau. Nah, sampai seberapa kita harus memahami teknik itu sebanyak apa, itu tergantung dari keinginan kita pengen mencapai tahap yang di mana. Kalau cuma sekedar pokoknya gambarnya ada lah, ya udah pakai auto juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita pengen misalkan motret makro yang bagus, yang belakangnya bokehnya blurnya bagus, exposure-nya bagus, pengen ada rim light, pokoknya segala macam deh. Nah itu kan juga kita nggak bisa nuntut sebuah kamera untuk melakukan itu semua gitu. Itu harus kita yang, karena ada hal-hal di luar si kamera ini yang mesti kita pahami, terutama cahaya ya. Cahaya itu kan behaviornya kita dibilangnya mesti mengenali lah karakter cahaya segala macam. Tapi itu juga next level. Kalau untuk awalnya udah 3 itu, sama kenali alat ya, alat kita. Kayak autofocus kan juga teknologinya berkembang segala macam. Yang saya pakai dengan Kang Agus pakai, dengan Om Edi pakai kan kemampuan autofocusnya tentu beda-beda. Ada yang udah bisa fokus mata auto, ada yang belum. Nah itu tergantung kamera yang kita pakai. Kalau kita udah nganggap canggih nih, beli kamera ini aja udah bisa fokus mata segala macam, tapi ternyata pas kita pakai nggak bisa nih, mungkin harus ada settingan yang kita nyalain dulu supaya itu berfungsi. Nah itu kan kita juga harus ngenalin alat itu. Jadi handphone juga gitu, ya kan, kita harus ngenalin sampai sejauh mana sih kemampuan handphone kita. Pokoknya intinya alat itu, kenali alat itu, dan minimal segitiga exposure itu kita pahami. Itu nggak susah kok, cuma di awalnya sebentar, selanjutnya yaitu ibarat nyetir mobil. Kita udah tahu gigi 1 buat apa, gigi 2 buat apa, gigi 3 untuk apa. Ketika udah lancar, otomatis akan mindahin sendiri tangan, otomatis kaki juga akan nyimbangin gas mana, kopling mana, rem mana. Kita udah nggak mikir lagi. Jadi sama fotografi juga gitu, hanya belajar di awal, selanjutnya mengikuti. Berarti saya simpulkan singkat gitu ya, bahwa sebenarnya teknis dalam fotografi itu masih punya peran penting banget dari perkembangan teknologi alat gitu yang sekarang makin canggih gitu. Ya dari tadi jelasin sama Om Bayu, soalnya sekarang polemiknya gini loh, dari seiring dengan perkembangan teknologi yang makin canggih gitu ya, tuh kayaknya fotografi tuh berasa jadi makin murah gitu dan makin mudah. Padahal kan apa yang misalnya kita pelajari dari fotografi itu nggak cuman beli alat. Ya memang alat sekarang ya teknologi makin canggih, alat makin bagus, tapi harganya sekarang makin bersaing kan, makin murah jadinya gitu. Nggak kayak dulu kamera beli puluhan juta gitu. Sekarang kamera beli
masih 1 digit lah gitu, di bawah 10 juta pun itu udah canggih banget ya. canggih banget gitu ya. Jadi mengurangi kesadaran orang bahwa fotografi itu sekarang udah murah kok gitu. Padahal yang dipelajarin sama fotografer untuk jadi gambar itu juga cukup sulit, sama halnya kayak belajar mobil kan. Kalau misalnya nggak tahu giginya, gigi gede gitu, gigi mundur, gigi 1, 2, 3 gitu, ya mungkin jadi sama kayak gitu ya istilahnya ya Bay. Ini obrolan menarik banget, soalnya banyak dari teman-teman halayak umum lah nganggap fotografi itu sekarang mudah, makanya jadi murah gitu. Sekarang yang hidup dari fotografi ataupun bahkan yang baru mau mulai motret untuk jadi bahan mata pencaharian juga jadi mikir-mikir lagi, gue bakal hidup nggak dari fotografi, terlepas dia cuman belajar di YouTube. Nah sekarang nih belajar teknis fotografi itu udah ada banyak banget media yang dari internet, dari teman. Nih kita sharing nih lagi belajar fotografi gitu. Tinggal apa ya? Kemauan sih. Kemauan ya. Iya. Kemauan untuk akan sejauh mana gua terjun di fotografi, entah hobi kah atau tidak. Jadi tentang pentingnya teknis atau enggak dari dua sudut pandang, dari dua sisi profesi, dari hobi sama profesional juga, dua-duanya ya masih penting banget teknis fotografi ya, terlepas dari perkembangan teknologinya. Iya. Kalau dari sisi hobi sih gini, Kang Gus, jadi kan kalau kita kan tadi balik lagi kita tidak wajib store foto ya, beda sama yang dibayar kan, harus store gitu. Nah kalau kita nggak wajib store foto itu pada akhirnya pertimbangannya ya antara pengen foto bagus dan repot gitu ya, atau ya udah gitu, kalau ada yang bagus ya kita foto, kalau nggak ada nggak bagus ya udah gitu. Artinya skill teknis dan gearnya kan juga mengikuti gitu. Kan ada juga hobis yang apa ya, kayak misalnya dia seneng foto makanan gitu, begitu ke restoran pakai handphone di foto bagus, publish gitu kan. Tapi kan ada juga yang walaupun dia hobis tidak dibayar, tapi dia kalau mau foto makanan ya setup lampu dulu, kemudian ini gitu ya. Jadi tergantung dia hobinya sejauh apa gitu. Kadang-kadang saya juga walaupun maksudnya mempelajari teknis gitu ya, sampai 3-point lighting dan segala macam, cuman lama-lama juga begitu ada objek bagus dan saya tahu bahwa kalau kita pakai teknik yang advance ini hasilnya bagus, cuman mempertimbangkan segala kerepotan yang harus dilakukan, ya udahlah pakai handphone aja gitu akhirnya. Karena nggak ada tuntutan mungkin. Karena nggak ada tuntutan. Iya, ya. iya. Jadi mungkin misalnya kalau saya setup segala macam ya mungkin fotonya nilainya misalnya 9 gitu ya. Cuman daripada repot-repot setengah jam segala macam setup, udahlah saya foto dengan nilai 6 aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi artinya tidak ada tuntutan itu malah. Nah sama juga teknisnya, mungkin kalau saya belajar sampai ke yang itu ya bisa juga gitu. Cuman kalau mungkin minatnya sekedar bikin foto yang oke, instagramable, ya mungkin ya udahlah, yang penting bisa komposisi, kemudian bisa yang ngerti lighting sedikit ya udah gitu, cukup. Tidak ada tuntutan untuk kita harus canggih banget gitu kalau dari yang hobis ya. Iya, oke. Tapi kan ya itu dari sudut pandang hobis ya. Maksudnya dari teknologi yang sekarang, atau sekarang tuh fotografi tuh jadi gaya hidup ya. Semua kegiatan apapun gitu yang aktivitas manusia lakukan itu pasti berhubungan dengan fotografi gitu kan. Apalagi sekarang berkaitan sama sosial media gitu kan. Ceritain kesehariannya dia tuh lewat gambar gitu, lewat visual ke sosial media gitu. Ya berburu like lah atau eksistensi gitu kan. Yang bikin fotografi itu sekarang posisinya jadi sangat mudah dan terlihat murah gitu. Padahal di balik itu ada effort untuk
si yang bikin visual itu harus ngerti tentang gimana terciptanya gambar itulah, minimal dari fotografi, cahaya, ngaturin cahaya dan lain sebagainya gitu. Iya. Terlihat semakin mudah, saya setuju banget. Semakin murah, kalau saya lebih setuju ke mungkin peralatannya ya lebih murah, teknologinya ya lebih murah karena teknologi selalu berkembang. Jadi yang dulu teknologi flagship pada zamannya 10 tahun yang lalu, sekarang tuh mungkin sudah orang juga anak-anak sekarang mungkin nggak banyak yang mau pakai karena kayaknya udah ketinggalan udah 10 tahun yang lalu gitu. Contoh yang lebih mudah adalah kayak gini aja. ISO mungkin kalau yang motret udah lebih dari 10 tahun mungkin ya. Dulu tuh kayak ragu-ragu mau pakai ISO kamera di atas 800 mungkin. 400 aja udah. 400 aja mungkin udah ya hati-hati banget deh. Gitu 800 1000 tuh untuk apalagi untuk kerjaan ya. Itu mungkin mikir-mikir. Nah, sekarang mungkin pakai ISO 2000 aman. Pakai 12.000. Iya, itu kita dimudahkan oleh teknologi, tapi kita tidak bisa mungkiri bahwa kita harus tahu bahwa ISO terbaik untuk mendapatkan gambar yang paling bagus, smooth, paling jernih adalah tetap ISO yang rendah. Nah, itu kan pemahaman yang kita mesti tahu, meskipun sekarang ISO 1000, ISO 2000 pun sudah baik, tapi itu tidak akan merubah bahwa ISO yang paling lebih rendah itu akan lebih baik. Iya, jadi artinya memang pemahaman tentang teknis itu mau sampai kapanpun harus dipelajari ya, gitu. Ya dari ISO itu tadi pemahaman tentang, kalau misalnya orang nggak tahu ISO itu apa, efek yang ditimbulkan dari ISO, perubahan ISO itu apa, ya artinya kan dia tidak paham dengan teknis fotografi gitu. Ya, itu paham alat, paham behaviornya sendiri, terus itu akan sangat memudahkan. Tapi sekali lagi ya, kalau menurut gue pribadi harus sih enggak, tergantung kita mau ada di level mana. Kalau kita pengen ada di level yang anggapnya tinggi, ya itu akan jadi satu yang mau tidak mau bakal harus dikuasain. Tapi kalau hanya sekedar ya foto-foto ceria sajalah pakai auto, ya udah, maksudnya tidak ada kewajiban untuk menguasai itu. Ada konklusi apa? Konklusi apa ya? Ya sebenarnya ya setelah saya belajar gitu ya, maksudnya teknis fotografi gitu, kamera kan makin kesini kan makin canggih gitu ya teknologinya, terus juga fiturnya makin lama makin keren. Dan sebetulnya kamera-kamera entry level itu kalau menurut saya menunya itu justru lebih banyak dan lebih memusingkan ya daripada kamera-kamera yang profesional yang itu. Kalau kamera profesional ya contohnya modenya paling kan cuma 4 kan, PSM aja kan. Tapi kalau kita lihat yang entry level itu ada mode landscape, sport gitu. Itu kalau kita belajar manualnya itu nggak selesai gitu. Tapi sebetulnya dengan kita belajar segitiga exposure aja kita bisa melupakan semua settingan preset itu, ya udah kita cukup ya menguasai 3 itu ya, mau mode sport bisa, mau mode itu bisa. Jadi sebetulnya secara apa, kalau kita bisa fundamentalnya justru yang memudahkan kita sendiri gitu. Jadi nggak harus ngapalin, oh ini malam nih harus pakai night mode, ini harus pakai sport mode gitu. Jadi ya sebetulnya seperti itu sih. Ya, setuju. Makasih banget obrolannya kali ini, banyak banget yang bisa diambil. Gue menyimpulkan bahwa mau perkembangan teknologi semaju apapun gitu ya, buat orang yang mau terjun di fotografi baik hobis atau profesional, tentang pentingnya teknis dalam fotografi penting gitu ya, terutama ya fundamental fotografinya ya, dari segitiga exposure, focusing gitu, White balance ya, white balance dan lain-lain. Intinya memahami gitu, nggak mesti jago banget, oh ini tuh harus gini, hitungan matematis, enggak gitu. Yang penting memahami dari setiap masing-masing tools yang ada di kamera masing-masing, dari segitiga exposure, ISO, speed, diafragma itu, memahami cara kerjanya, efek yang ditimbulkannya apa gitu. Minimal paham itu,
ya teman-teman nanti ujungnya mau motret untuk komersial untuk pribadi pun akan memudahkan kita untuk bikin satu gambar gitu, terlepas dari apa nanti di belakangnya mau jadi apa gitu ya. Sip nuhun pisan Kang Bayu sama Siap. Om Endi Terima kasih Sama-sama. juga. Terima kasih. udah mengundang saya. berkesempatan ngobrol ditemani sama Ujan rintik-rintik. Nih yang buat yang mau tahu tentang Om Bayu, ada Instagramnya di mana Om Bayu? Kalau pribadi sih @bayupubs. Nanti tolong ditulisin aja ya. Iya. Di deskripsi Di aja. deskripsi. Deskripsi. Ada beberapa sih sebenarnya, nanti biar ditulisin aja, biar ngerjain orang editor lah. Om Endi. Iya biar kalau saya channel YouTube ada, cuman ya mostly isinya pemrograman lah gitu ya. Tapi ada sedikit-sedikit tentang content creating juga, ya kayak apa syuting video, live streaming gitu-gitu ya. Nanti biar Kang Agus ada kerjaannya ntar ditulisin di Oh iya, iya YouTube Iya. gue juga ya. Oh iya, Ada. boleh. Instagram ya biasalah kayak gitu ya, kadang-kadang makanan, kadang-kadang pemandangan kayak gitu-gitu. Iya, jadi yang mau tahu keseharian mereka berdua atau keseharian kami bisa di Instagramnya masing-masing. Om Endi ada Instagramnya, nanti keluar di deskripsi. Om Bayu ada, YouTube channel mereka juga ada, seputar tentang Macam-macam. macam-macam lah, masing-masing. dunianya masing-masing gitu ya. Ya kalau misalnya mau ngasih job ke Om Endi boleh, Kalau ke Om Bayu boleh. Boleh? boleh. Udah mau mulai beres kan corona nih. Ayo. Ayo. Gitu ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Share ke teman-teman untuk orang lebih tahu tentang fotografi. Mau komen silahkan. Yang suka video ini like dan subscribe. Dari saya begitu. Oke. Terima kasih. Thank you. Fotografi menyehatkan.